Salam sejahtera untuk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan pesan pentingnya ilmu berbagi. Ya, pentingnya ilmu berbagi ini merupakan suatu hal yang tidak boleh kita abaikan. Bukankah Alkitab berkata dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35, adalah lebih berbagi memberi daripada menerima. Matius 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Mengenai soal berbagi, saudara bisa berbagi apa saja kepada orang lain. Bisa berbagi makanan, berbagi uang, dana sosial, sembako, berbagi pengetahuan, informasi, atau berbagi perhatian kepada orang lain. Namun yang akan dibahas atau diutamakan di sini yaitu berbagi tentang kebenaran akan firman Tuhan. Dikatakan dalam Roma 10 ayat 13 sampai 15 mengatakan bahwa sebab barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Juga dikatakan dalam Matius 24 ayat 11, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Dalam ayat ini menyambut tentang amanat agung Tuhan yang terdapat dalam Matius 28 ayat 18-20. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Ini waktunya gereja Tuhan bersatu padu untuk menggenapi amanat agung Tuhan. Saat ini kita sedang berada di zaman teknologi atau zaman internet, di mana informasi bisa kita dapatkan dengan sangat cepat, seperti lewat media WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Saya percaya kabar kebenaran pemberitaan firman Tuhan bisa sampai ke seluruh bumi, asalkan ada orang-orang yang mau melakukannya. Asalkan ada orang-orang yang mau berbagi dan senang berbagi. Saudara tidak harus menjadi seorang pengkhotbah atau pendeta, penginjil, pengajar, atau rasul untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saudara tidak perlu harus pergi ke luar negeri, ke bangsa-bangsa, atau ke negara lain untuk menyampaikan firman Tuhan, kecuali kalau disuruh Tuhan. Tetapi saat ini saudara sudah bisa memberitakan kebenaran atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat media yang ada dengan cepat dan praktis. Bisa lewat smartphone atau komputer Anda. Pertanyaannya, apakah semua orang-orang percaya mau melakukannya? Apakah ini merupakan suatu pemaksaan supaya orang berpindah agama? Tidak. Apakah orang-orang percaya takut bila memberitakan kabar kebenaran firman Tuhan kepada orang lain? Takut kalau disebut sedang mengkristenisasikan? Tentu tidak. Tidak sama sekali. Ini bukanlah pemaksaan supaya orang berpindah agama. Tuhan tidak pernah menghadirkan supaya orang berpindah agama lalu memaksanya dengan penuh ancaman-ancaman yang keras. Tuhan kita selalu memberikan yang namanya free will atau kehendak bebas kepada setiap orang. Tuhan hanya minta kerelaan hati dan bukan keterpaksaan. Saudara hanya sebagai pembawa pesan-pesan saja. Ini tugas saudara. Saudara tidak perlu khawatir apa hasilnya nanti. Ini bukan urusan saudara. Soal orang percaya atau tidak percaya, itu bukanlah urusan yang harus dipaksakan. Itu adalah urusan masing-masing orang.
bila mana orang mau percaya atau tidak. Biarlah Roh Kudus yang bekerja. Saudara tidak harus membuat orang menjadi percaya, lalu memaksanya atau bahkan mengancamnya. Itu bukanlah sifat Tuhan. Bukankah sifat Tuhan itu lembut, seperti ajakan atau pernyataan Tuhan dalam beberapa ayat berikut ini? Dalam Matius 11 ayat 8 sampai 29 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih sudah berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Matius 5 ayat 6 berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 berkata, "Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, yang akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepada aku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakan engkau kan hal ini?" Dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Dan dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, "Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau Allah kalau tidak melalui aku." Pemberitaan firman yang dikatakan dalam Matius 24 ayat 14 bahwa akan diberitakan ke seluruh dunia. Kalimat ini bukanlah suatu ajakan orang untuk berpindah kepercayaan, tetapi diberitakan supaya orang yang tidak tahu menjadi tahu. Inilah yang terpenting. Bagaimana supaya orang menjadi tahu? Ya, tentunya harus ada yang memberitahukan atau menginformasikannya. Orang tersebut percaya atau tidak percaya adalah haknya masing-masing orang. Bagian saudara hanya memberitakannya. Selanjutnya, serahkan saja kepada Roh Kudus. Dikatakan dalam Roma 10 ayat 16 sampai 17. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, "Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami?" Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, benar. Iman timbul dari pendengaran pemberitaan firman. Namun bagaimana ada iman bila tidak ada yang memberitakan firman? Baik, sekarang kita akan belajar untuk masuk kepada cara ilmu berbagi. Berbagi lewat firman media sebenarnya tidaklah sulit, asalkan saudara mau sedikit belajar. Cari sumber-sumber yang alkitabiah dan bukan yang menyesatkan, bisa dipercaya atau yang kredibel. Mencari sumber yang sudah berpengalaman di bidang kerohanian atau yang punya jam terbang dalam pelayanan, yang punya reputasi, yang bisa membangun kerohanian orang lain, yang memiliki karakter Kristus dan selaras dengan Roh Kudus. Jenis-jenis firman apa sajakah yang dari sumber yang dapat dibagikan kepada orang lain? Mari kita membaginya kepada beberapa bagian. 1. Bisa lewat video YouTube berupa khotbah-khotbah hamba Tuhan. 2. Cuplikan-cuplikan atau potongan video pendek atau intisari khotbah. 3. Kesaksian-kesaksian hidup. 4. Pesan-pesan singkat firman Tuhan antara 1 sampai 5 menit. 5. Lagu-lagu rohani Kristen. 6. Renungan harian baik audio, video, atau bacaan. 7. Artikel-artikel rohani. 8. Bible study atau pembudidaya, bisa lewat grup WhatsApp atau lewat pertemuan Zoom. 9. Tulisan atau pesan-pesan rohani bergambar. 10. Bisa membagikan link atau situs-situs penting kerohanian. Saudara bisa membagikan video atau audio YouTube secara utuh atau berupa linknya saja. Tentu bila secara utuh,
saudara harus mendownload terlebih dahulu link atau website tersebut. Terkadang untuk mendapat cuplikan-cuplikan video pendek dari inti seri khotbah atau yang dianggap penting, saudara harus terlebih dahulu belajar cara-cara memotong video atau mengeditnya. Karena dengan cuplikan video yang lebih pendek, bisa lebih cepat dibagikan kepada orang lain. Mereka tidak terlalu lama mendengarnya akan pesan-pesan yang disampaikan. Saudara bisa mencari tutorial untuk mengedit foto, baik dengan aplikasi Android atau software komputer. Sekarang lewat apa sajakah kita bisa berbagi kebenaran firman Tuhan? Ada banyak media sosial yang bisa saudara bagikan. Namun yang terpenting di sini yaitu sebelum saudara berbagi kepada orang lain, saudara harus terlebih dahulu berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Masuk ke dalam media sosial, saudara akan menjumpai banyak orang yang tidak saudara kenal. Pentingnya saudara minta tuntunan Tuhan. Saudara bisa berbagi firman, baik kepada teman, kerabat, sahabat, grup WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Atau kepada orang-orang yang belum Anda kenal, dengan saudara masuk ke grup-grup media sosial. Saudara juga bisa berbagi firman dengan menjadi YouTuber, atau membuat video YouTube, membuat website, atau bergabung dengan grup Facebook baru. Ada banyak cara saudara bisa berbagi pesan-pesan kebenaran firman Tuhan. Mari, pakailah media smartphone dan komputer atau laptop Anda untuk kebaikan orang lain. Dengan saudara belajar ilmu berbagi ini, serta melakukannya, saudara sudah menolong banyak orang yang membutuhkan jawaban. Saudara menjadi bagian dalam penggenapan Matius 24 ayat 14. Akan banyak orang yang menerima penghiburan, kedamaian, ketenangan, sukacita, dan kekuatan di masa-masa sukar. Terima kasih atas atensinya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shining in the midst of the darkness, shining. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you now bring us. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Lord, I come to your awesome presence from the shadows into your radiance. By the blood I may enter your brightness. Search me, try me, consume all my darkness.